Inilah Rumah Politik tribunbengkulu.com. Pemilu serentak 2024 adalah hajatan pemilu paling bersejarah di negeri ini. Untuk itu, kami, tribunbengkulu.com, meluncurkan program Rumah Politik sebagai wadah bagi masyarakat, penyelenggara, bahkan politisi untuk bersuara lebih banyak, tapi lebih bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Tribuners? Berjumpa lagi dengan saya Prawira Maulana dari tribunbengkulu.com. Tribuners, saat ini saya sudah bersama tokoh muda tapi kawakan nih. Sebenarnya need no introduction. Yang terhormat Bapak Haji Sultan Bahtiar Najamuddin, Esos MSI. Apa kabar, Pak? Jangan pakai bapak. Oh, pakai Bapak. Jadi pakai Tua sekali gitu. Karena saya nyebutnya muda tadi ya. Biasa disebut Bung atau Bung ya, betul ya. Bungsu ya kalau saya tidak salah ya. Oke, Bungsu, Bung Sultan. Atau abang juga boleh. Iya, Bang Sultan. Apa kabarnya nih? Selalu sehat. Selalu sehat. Ini spesial karena kebetulan Bang Sultan lagi ada di Bengkulu ya. Ini lagi reses atau apa, Bang Sultan? Iya, di penghujung reses ya. Iya. Di penghujung reses. Mulai Senin besok kita sudah masuk di persidangan lagi. Senin masuk persidangan lagi. Ini waktunya juga mepet-mepet karena sebentar lagi nih, beberapa menit kemudian beliau harus berangkat untuk kondangan ya, Pak ya. Ada acara ya. Macam-macam kalau udah pulang kampung. Kalau pulang kampung. Kalau udah pulang kampung macam. Tadi malam juga habis main bola. Sore kemarin lagi habis main bola di Bengkulu Selatan ya. Kita curi waktunya ini. Bang, ini program Rumah Politik. Okay. Kita nih sebenarnya mau ngobrol tentang kontestasi 2024. Kata orang sih masih jauh, tapi memang ya terasa memang euforianya sih sudah mulai terasa ya. Apakah bisa aja terasa seperti itu? Baiklah, tapi sebelum kita masuk obrolan itu saya ingin tahu sih kesibukan terakhir sama concernnya nih tentang Bengkulu lah selama beberapa tahun terakhir. Apalagi ini banyak hal yang mungkin baik dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi sosial masyarakat, itu seperti apa, Bang? Di kacamata Bang Sultan saat ini. Iya, tentu ya Bengkulu dengan seluruh kondisinya, Ya. dengan seluruh situasi yang terjadi dan perkembangannya pasti adalah kampung halaman saya, ya kan, baik buruk, lambat atau cepat, ya saya harus tetap sangat peduli dan sayang sama kampung saya, sama Bengkulu. Nah, kalau melihat dari kira-kira frame saya sebagai katakanlah anggota perwakilan Bengkulu atau mungkin mantan wakil gubernur atau anggaplah sebagai orang Bengkulu lah begitu ya. Ya, yang pasti adalah sejak Bengkulu dideklarasikan atau didirikan kurang lebih tahun 68 ya. Iya, menjadi provinsi 6768 ya oleh tokoh-tokoh kita. Ya tentu maksudnya adalah agar provinsi ini mandiri dalam semua hal. Iya. Ekonomi, kemudian semua lah ya. Terus posisi hari ini. Kalau dari titik nol, pasti semua akan punya pandangan bahwa ada perkembangan, ada perubahan. Ya pasti. Karena memang yang abadi itu ya perubahan. Setiap hari itu perubahan. Pasti ada terjadi. Nah, tapi kira-kira perubahannya seperti apa? Jujur saya mengatakan bahwa PR kita masih banyak. Untuk Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu. Kenapa? Karena cara membandingkan perkembangannya itu adalah dengan mengkomparasi atau dengan membandingkan satu sama lain. Paling tidak dengan tetangga mungkin seperti Dengan itu. tetangga atau dengan yang lain-lain. Itu baru fair kita. Iya. Nah, kalau kita tidak membandingkan dengan variabel pembanding, berarti kita tidak tahu ukurannya. Oke. Nah, kita harus jujur mengatakan kalau itu kita lakukan, tadi saya bilang kita punya banyak PR. Iya.
PR-nya adalah kita masih terlalu lamban, ya. Kita masih belum bisa memanfaatkan momentum, memanfaatkan waktu yang kadang-kadang berjalan begitu cepat, memanfaatkan resource atau sumber daya atau kesempatan yang banyak untuk melakukan bahasanya lompatan-lompatan. Kenapa? Bahasa saya sering, kita di Bengkulu, mau gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPD, dan seluruh masyarakat, kita bekerja 24 jam aja, siang malam, belum tentu kita bisa mengejar sama provinsi yang lain. Itu sudah kerja siang malam dengan kemampuan terbaik kita. Apalagi, apalagi kalau kita bekerja biasa-biasa saja, kadarnya ya, seperti ala kadarnya normatif, udah pasti makin tahun, makin hari, makin bulan, makin gapnya makin jauh. Terkonfirmasi di mana, Bung? Terkonfirmasi di data. Ya itu kan gampang sekali, kita tidak bisa berbohong. Saya lebih bagus jujur, saya bilang, pahit, tapi itu otokritik untuk perbaikan, daripada kita tutup, tapi sebenarnya kita makin jauh. Lebih bagus, ada warning, ada alarm call-nya. Ini sudah sekian puluh tahun, sementara provinsi kita yang lain atau provinsi tetangga sudah speed up-nya cepat sekali. Sementara kita di sini-sini aja. Nah, jadi ini kita jadikan alarm. Tapi saya tidak bermaksud untuk ini salah siapa, ini salah siapa. Ya kalau ada kelambatan ya pasti semua punya kontribusi untuk membuat itu lambat. Kalau dia cepat pasti punya kontribusi untuk membuat cepat gitu. Terima kasih. Tadi saya bilang tidak butuh perkenalan, tapi rasanya saya ingin menjelaskan dulu latar belakang. Pak Sultan ini merupakan anggota DPD, senator ya, DPD sejak 3 periode Pak Sultan ya? Enggak, saya 2009 baru separuh jalan, kemudian jadi wakil gubernur. Jadi baru 1,5. Kalau habis ya. Habis ya. Jadi kalau dihitung sekarang hampir 1 full. Yang separuh sekarang baru separuh. Separuh tambah separuh ya, 1. Beliau juga wakil gubernur tahun 2013-15 ya Pak? Yes, ya, 2013-2015. Itu tadi masalah percepatan, akselerasi ya Pak ya. Jadi dirasa masih lambat, sehingga ini baik di semua lini, ekonomi, pembangunan utamanya. Jadi menghitung posisi provinsi atau daerah itu memang dia biasanya akumulasi Pak. Tapi mungkin yang paling nyata adalah memang betul lebih kepada kalau masyarakat kita itu mengukurnya memang cara berpikirnya lebih kepada fisik. Yang nampak-nampak. Ya fisik yang nampak-nampak tentu secara ya pembangunan itu ya infrastruktur, kemudian ekonomi, kemudian perubahan-perubahan yang nyata-nyata gitu loh. Jadi kalau orang kampung itu, kita ini kan semua juga orang kampung, dia melihat perubahan itu tidak berdasarkan angka, kalau orang kampung ya, tapi berdasarkan kasat mata. Ada bangunan apa ini yang baru ya? Ada jalan apa ini yang baru ya? Ada bangunan apa nih yang baru ya? Itu cara berpikir di masyarakat. Apakah keliru? Enggak keliru. Jadi buat mereka, kami disuguhin data bahwa ini ada perkembangan, bisa saja datanya bagus. Tapi buat mereka belum tentu bagus. Karena tidak terlihat. Ya? Karena tidak terlihat. Nah itulah cara berpikir di masyarakat. Makanya saya bilang memang penting untuk mengetahui bahwa posisi provinsi kita di sini, terus kemudian untuk menunjukkan bahwa perkembangan nyata itu memang harus terlihat gitu loh. Jadi tidak juga bisa bermain dengan data saja gitu. Data saja atau angka-angka. Tapi secara kasat mata dan fisik dia harus terlihat gitu loh. Baik. Oke, Bang Sultan. Tadi kita bicara kondisi kekinian Bengkulu. Bang, tadi saya mention di awal tentang karena programnya adalah rumah politik, tentu saya harus masyarakat ingin tahu nih gerakan politik Bang Sultan ini rencananya nih 2024 ini seperti apa? Misalnya apa, DPD lagi atau mungkin kepala daerah atau DPR RI rencananya Bang? Iya, saya termasuk orang yang punya cara berpikir atau doktrin yang tadi itu ya, yang abadi itu adalah
perubahan. Makanya saya nggak mau pernah bilang pasti iya, pasti tidak. Oke. Karena saya nggak mau membohongi kalimat saya. Karena saya bilang pasti tidak, tapi ternyata takdirnya iya. Atau pasti iya, ternyata tidak. Jadi saya akhirnya kan dianggap tidak konsisten seperti itu. konsisten. Oke. Jadi saya mau mengatakan bahwa politik dinamis, sesuai dengan kebutuhan. Tapi bahwa hari ini ditanya apa yang ada dalam pikiran saya, memaksimalkan hari-hari saya dengan pekerjaan dan tanggung jawab saya hari ini di DPD sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, wakil ketua 3 ya Bang. Wakil ketua yang ngurus daerah dari Aceh sampai ke Papua, plus daerah saya Bengkulu, dengan seluruh kewenangan dan fungsi yang ada di lembaga kita yang memang masih jauh relatif belum kuat. Nah, terus kemudian memaksimalkan akses saya untuk berkontribusi secara nyata untuk daerah. Nah, saya sering mengatakan begini, bicara tentang politik atau bicara tentang tadi Bung mengatakan bagaimana nanti 2024 atau dan seterusnya. Saya sampaikan begini, pekerjaan atau pengabdian politik kami ya, seperti saya dan teman-teman yang lain, itu sama dengan logikanya begini, atau analoginya, atau contohnya itu, perumpamaannya itu adalah sama dengan seorang petani yang sedang membuka kebun. Perjalanan politik atau pengabdian politik, ya kerja-kerja politik saya itu di lembaga sama dengan seorang petani yang sedang berkebun. Dia langkah pertama adalah itu namanya merintis atau menebang pohon, kemudian dia menyiapkan lahan, kemudian dia membersihkan lahan, menyemai, menanam, menjaga, meskipun kadang-kadang tanaman yang sudah bagus, tiba-tiba cuaca yang tidak menentu, kemudian hama banyak. Tapi petani harus tetap bersyukur dan yakin bahwa panen akan tiba. Belum tentu ekspektasi petani atau harapan petani itu ternyata panen, musim panen datang, tiba-tiba panen nggak jadi. Tapi apakah petani harus berhenti? Nah, kalau petani mau berhasil, lakukan terus. Secara komitmen dan konsisten. Itu pun yang saya mau lakukan di politik, bahwa niat saya sudah saya kumandangkan, niat saya sudah saya buat dalam komitmen saya. Dan komitmen saya harus saya jaga dengan konsistensi saya. Banyak pekerjaan yang sudah saya mulai, banyak peluang-peluang yang sudah saya garap, baik di lembaga maupun di tempat-tempat yang lain. Saya percaya bahwa meskipun ya yang tadi saya bilang cuaca panas dingin, hama juga banyak, kendala banyak, kemudian kewenangan lembaga. Tapi saya percaya bahwa perjuangan politik saya pada akhirnya nanti suatu hari akan membuahkan hasil. Hasil nyatanya itu pasti untuk daerah. Cuman berbedanya itu adalah kalau di lembaga DPR atau DPD, orang berpikir bahwa pekerjaannya itu sama dengan eksekutif. Kalau eksekutif itu punya duit, punya program. Contohnya masyarakat berpikirnya gitu bupati, gubernur, menteri, presiden. Itu eksekutif. Kalau eksekutif itu eksekutor. Dia itu memang dikasih undang-undang, di sumpah jabatan itu ada melaksanakan ini duit, kerjakan. Ini kena. Kami yang tugas itu ngawasi. Sebenarnya kan begitu, tapi masyarakat nggak ada yang tahu. Masyarakat bilang, mana Bapak? Saya bilang, kami itu tidak punya duit, kami nggak bisa bawa duit, kami nggak bisa mengeksekusi. Kami tugasnya itu adalah legislasi, membuat undang-undang, kemudian itu mengawasi pekerjaan-pekerjaan dari eksekutif atau pekerjaan-pekerjaan yang ada undang-undangnya. Rp1 uang yang keluar dari undang-undang itu sebenarnya tugasnya kami. Tapi saya nggak mau hanya berhenti di pekerjaan membuat undang-undang dan mengawasi. Kalau saya awasi semua kan repot. Tapi saya mau menjalankan fungsi representasi saya sebagai wakil. Nah, itulah tugas saya, menghubungkan, memediasi, membawa potensi peluang, mempromosikan dan lain. Dan itu saya lakukan. Tapi tidak mungkin saya juga berkampanye seperti eksekutif. Itu loh saya buat itu. Kenapa? Pekerjaan legislatif itu bukan person. Ya, kalau eksekutif itu udah saya putusin, saya bikin SK-nya, jalankan. Artinya jadi masih fokus pada pekerjaan di menjelang sampai selesainya di DPD ini. Iya, lalu tentang langkah ke depannya masih dinamis seperti itu, Bang. Iya, saya selalu punya pilihan politik banyak ya. Bisa memilih untuk tidak memilih, untuk tidak maju,
bisa kalau seandainya memang daerah memanggil untuk maju. Semua punya preferensi politik sesuai dengan perkembangan terkini. Siap. Tapi bahwa pengabdian untuk Bengkulu itu tidak akan berhenti dengan posisi apapun. Siap. Kalaupun suatu hari besok lusa 2024 saya tidak punya posisi apapun, saya tidak akan pernah berhenti berpikir bagaimana Bengkulu itu maju. Gitu. Baik Tribuners, Pak Waka sedang sibuk sekali hari ini. Itu tadi kita hanya berhasil mencuri waktunya ya setengah jam. Ini sudah cukup baik. Tadi sudah dapat insight dari Pak Waka bagaimana kondisi kekinian Bengkulu, permasalahannya di mana, bagaimana gapnya, gap percepatannya yang lumayan jauh ya Pak. Kayak kalau saya boleh menyimpulkan, dan tentang rencana politiknya. Tribuners, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.